Bapak Ibu Saudara, berbahagia sekali bahwa Tuhan masih peliharakan kita di hari ini, biarkan pekerjaannya semakin nyata melalui hidup kita. Pada pagi hari ini, saya akan menyampaikan topik firman dengan judul pengajaran firman. Nah, tanpa kita pungkiri Bapak Ibu, banyak hal yang terjadi dalam kehidupan kita, ya. Apa yang kita alami, mengalami sesuatu yang berubah-ubah, pasang surut, dan lain sebagainya. Tetapi fakta dari semua yang kita jalani, kita benar-benar harus memahami bahwa sesungguhnya hidup itu adalah sesuatu yang terpenting dibanding kehidupan yang kita alami. Ya. Sehingga kalau kita bisa melihat itu, kita selalu bisa bersyukur. Kita selalu bisa mengungkapkan hormat dan puji-pujian kita kepada Tuhan. Ya. Kemudian hal yang lain adalah bahwa segala sesuatu yang ada selama kehidupan ini, itu sesungguhnya hanya merupakan sebagai penunjang atau sarana saja. Dan kita sadar bahwa pada saatnya pasti akan ditinggalkan. Bagi setiap orang yang normal, ketika kita harus memilih, apakah kita mempertahankan hidup itu, atau hal-hal yang lain, ya tentu kita akan memilih tentang hidup itu sendiri. Ya. Untuk menjaga kehidupannya, orang rela mengorbankan segala sesuatu. Ketika kita sakit, ketika saudara yang kita kasih sakit, maka seseorang akan rela untuk memberikan apapun untuk memperoleh kesehatannya kembali. Itu yang membuktikan bahwa hidup yang semata-mata karena pemberian Tuhan jauh lebih penting dibanding kehidupan kita selama kita di dunia ini. Kemudian seluruh proses yang diizinkan terjadi dalam kehidupan ini selalu mempunyai tujuan, yaitu bahwa apapun yang kita alami tidak terjadi dengan sendirinya, pasti sepengetahuan Tuhan dan seizin Tuhan. Ya, sampai firman Tuhan katakan rambut kita yang tercabut satu di antaranya saja Tuhan tahu. Firman itu mengajarkan kepada kita bahwa hidup orang percaya tidak sendiri, tidak kebetulan, tetapi segala sesuatu terjadi tentu dengan seizin Tuhan. Kemudian hal yang lebih penting dari kehidupan ini adalah bagaimana caranya hidup ini menjadi satu hal yang bernilai di hadapan Tuhan. Artinya kita hidup ini bukan merupakan satu siklus alamiah saja. Kita diciptakan untuk ada di dunia ini, kemudian kita kembali tanpa menghasilkan satu perubahan nilai di mata Tuhan. Tetapi sesungguhnya kita dihadirkan di dunia ini sebagai orang percaya adalah untuk membuat nilai hidup kita berarti di hadapan Tuhan. Kemudian pada waktu proses ujian itu, waktunya pasti akan berakhir. Ya, jadi orang seringkali terlarut dalam proses yang dialami dan tidak menyadari bahwa itu pasti berakhir. Sesenang apapun, sesusah apapun, semudah apapun, sesulit apapun, proses itu pada waktunya akan selesai dengan sendirinya atau dengan usaha kita pasti akan selesai. Nah, tetapi yang perlu diketahui selama kita masih hidup di dunia ini ya, proses ujian itu akan selalu ada. Nah, hal penting yang harus kita sadari bahwa hidup ini harus meningkatkan nilai kehidupan kita. Ya.
yaitu kehidupan ini harus menjadi semakin berharga di hadapan Tuhan. Nah, oleh karena itu Allah memberikan firman Tuhan. Jadi firman yang diberikan kepada kita itu semata-mata merupakan satu sarana yang dipakai Tuhan untuk membawa hidup kita ditransformasikan dan menjadi berharga di matanya Tuhan. Firmanlah yang mengawal kita agar kita hidup semakin bernilai bagi Tuhan. Kita bersyukur Tuhan tetapkan kita atau rindukan kita menjadi seseorang yang pada akhirnya berharga di mata Tuhan, dan oleh karena itu dia memberikan firman-Nya. Di Roma 15 ayat 4, firman Tuhan berkata demikian. Sebab segala sesuatu yang ditulis dahulu telah ditulis untuk menjadi pelajaran bagi kita, supaya kita teguh berpegang pada pengharapan oleh ketekunan dan penghiburan dari kitab suci. Jadi firman itu adalah sebagai penuntun kita, memberikan kita pelajaran kebenaran bagi kita. Ya. Apa itu? Kita tidak tahu menjadi tahu. Ya. Kita tidak mengenal pribadi Allah, melalui firman kita menjadi mengenal pribadi Allah. Kita yang ragu-ragu, diteguhkan hati kita oleh firman. Kita yang putus asa, oleh firman kita menjadi berpengharapan. Kita yang tidak kudus, diajar oleh firman agar kita memiliki hidup yang kudus. Kita yang jahat, ya, mata hati gelap, diterangi oleh firman Tuhan, sehingga kita menjadi baik, berkenan, dan sempurna di hadapan Dia. Nah, oleh karena itu, hidup kita mesti berpegang pada firman. Hidup kita harus menggunakan firman sebagai satu peralatan utama yang memotivasi kita, yang mengawal kita, yang menjaga kita dari segala hal yang kita lakukan selama kita hidup. Sehingga firman jangan ditinggalkan, jangan dilupakan, dan pegang itu selama hidup kita. Mengapa kita mau untuk terus berpegang pada firman Tuhan? Tuhan memberikan pengharapan bahwa apabila kita hidup dalam firman, maka pada saatnya kita tinggal dalam kemuliaan Kristus. Dan sesungguhnya janji itu adalah janji yang paling berharga selama hidup ini. Orang bisa memiliki segala sesuatu, orang bisa mengejar impiannya agar menjadi berharga di mata orang lain, orang bisa menikmati kepuasan, kebahagiaan selama di dunia ini, tetapi itu semua akan berakhir, dan yang kekal adalah ketika kita bersama di dalam Kristus. Dan oleh karena itu, kita mau bekerja, kita mau bertekun, kita mau bersungguh-sungguh mengikut Tuhan, karena janji yang sangat mulia ini. Nah, peran atau kontribusi seperti apa yang dilakukan firman dalam diri kita sehingga kita terus berjalan di dalam kebenaran? Bahwa firman itu menghadirkan ketekunan. Ya. Barang siapa hidup di dalam firman, barang siapa dia hidup dalam kehausan akan firman, dia akan dibuat menjadi seseorang yang memiliki ketekunan. Apa itu? Yaitu kesediaan diri untuk terus setia dan taat pada setiap nilai kebenaran yang diajarkan. Firman itu mengokohkan hati kita pada panggilan sebagai orang percaya. Hati kita memiliki ketekunan ketika kita selalu ada di dalam firman. Firman itu memberikan penghiburan. Ya. Banyak sekali hal-hal yang menghibur kita selama di dunia ini, tetapi hanya dalam perasaan saja. Sementara dalam hitungan detik, hari, ukuran waktu yang tidak lama, sukacita itu bisa hilang.
namun firman memberikan sukacita yang tinggal tetap. Ya. Firman itu memberikan satu kebahagiaan yang sesungguhnya oleh karena Tuhan hadir dalam hidup kita. Bapak, Ibu, Saudara, demikianlah pentingnya firman ada di dalam hidup kita, dan semua Tuhan sudah berikan kepada kita. Mari kita terus berpegang pada firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Terpujilah nama Tuhan. Mari kita mengawali hari ini dengan doa di hadapan Tuhan. Terima kasih.